Ya, shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Nah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, kita datang dengan penuh sukacita, kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita, yang telah membangunkan kita di pagi hari ini. Setelah Dia menjaga kita, Dia menyertai dan memberkati istirahat tidur kita di sepanjang malam yang telah berlalu. Baik, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang untuk mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kami. Tuhan akan ubahkan hari-hari yang jahat menjadi hari-hari yang baik bagi kami. Bagian kami yaitu membaca, merenungkan, mendengarkan, memegang perintah-Mu dan melakukannya. Maka bagian Engkau memberkati dan juga memberikan mujizat dalam kehidupan kami, sehingga hari ini yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua mengalami pemulihan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca di dalam Ulangan pasalnya yang ke-30 pada ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kehidupan atau kematian, demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul. Ayat 11, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan mendengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ayat 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat 20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian pembacaan di dalam Ulangan pasal 30 pada ayat 11 sampai dengan 20. Kita perhatikan di ayat 14 dikatakan begini. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Bapak Ibu, kita bersyukur kita ada di hari ini. Tentunya hari ini hari yang baru ya. Dan setiap kita
dibangunkan pada setiap hari dan kita memasuki hari yang baru, kita tentu diperhadapkan dengan pilihan dan keputusan yang mungkin teramat penting dalam hidup ini. Apakah kita memilih untuk menjalani hidup ini dengan mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan Tuhan? Apakah kita memilih untuk melibatkan Tuhan di setiap rencana hari ini, ataukah segala sesuatu kita putuskan sendiri? Apakah kita memilih untuk taat menurut pimpinan Roh Kudus atau hidup menurut keinginan daging kita? Apakah kita memilih untuk menjaga lidah kita sebaik mungkin, atau kita membiarkan lidah kita memperkatakan perkataan yang sia-sia, yang sembrono, dan yang dapat melukai dan menyakiti orang lain? Apakah kita memilih untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, atau membiarkan hati kita diliputi oleh rasa dendam, marah, dan mungkin juga sakit hati? Di Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-7 bagian A, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di hadapan seluruh umat Israel, Musa memberikan sebuah pilihan hidup, ya, dan mereka harus membuat keputusan yang tegas pada saat itu, dan putusan itu akan sangat mempengaruhi sebaik apa kehidupan mereka nanti, ya, sesudah menyeberangi sungai Yordan. Nah, karena itu Musa sebelum memberikan tongkat estafet kepemimpinan kepada Yosua, dia memberikan pidato, dia mengulangi apa yang Tuhan pesankan kepada umatnya. Jadi ini adalah pidato terakhir dari seorang Musa di hadapan seluruh umat Israel. Musa memberikan sebuah pilihan kepada setiap orang Israel waktu itu, ya, dan ini mereka harus membuat keputusan, ya, yang radikal, boleh dikatakan begitu, ya, keputusan yang tegas begitu, ya, ya, karena hal ini penting sebaik apa hidup mereka nanti, ya, sesudah menyeberangi sungai Yordan, maka itu akan dipengaruhi dengan apa yang ada pada mereka hari itu. Nah, jadi ketika mereka hendak menyeberangi, ya, dan sebelum Musa memberikan tongkat estafet kepemimpinan kepada Yosua, Musa memberikan peringatan, ya. Jadi mereka diminta untuk mengambil keputusan yang radikal begitu, ya, sebab itu akan menentukan, ya. Dikatakan begini, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Nah, jadi Musa memberitakan apa yang Tuhan sudah sampaikan, ya, dan mereka diminta untuk mengambil sikap. Yang pertama adalah harus memiliki ketaatan. Kalau mereka mau taat dan mengasihi Tuhan Allahnya dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, maka kehidupan, kemenangan, dan keberhasilan tentunya, ya, dan juga keberuntungan serta berkat akan mengikuti hidup mereka. Yang kedua, kalau mereka tidak taat, apa yang terjadi? Ya, kalau mereka tetap saja mengeraskan hati, memberontak, dan tidak mau melakukan kehendak Tuhan, maka dikatakan di sini, ya, di ayat 17, jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, ya kan? Ini Ulangan 30 ayat 17, maka pintu-pintu berkat akan semakin tertutup dan kutuk akan mengikuti hidup mereka. Ini ngeri-ngeri sedap, ya Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kalau tidak taat, ya, kalau tidak taat berarti kita akan mengalami hidup yang yang kalah begitu, ya, yang tidak menang, ya. Karena itu, ya, mereka harus taat, ya. Jadi kalau tidak taat, ya, pintu-pintu berkat semakin tertutup. Kalau tidak taat,
ya kutuk akan mengikuti kehidupan mereka. Nah, di hadapan Tuhan tidak ada istilah kompromi. Amin. Kita harus membuat keputusan yang tegas hari ini tentunya ya. Taat atau tidak taat. Firman-Nya dengan keras memperingatkan kepada kita, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia tetap berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia tetap menguduskan dirinya. Taat kepada kehendak Tuhan membuka pintu-pintu berkat dalam hidup kita. Amin. Karena Tuhan selalu memberikan kita pertolongan. Amin. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, di pagi hari ini jangan kita lewatkan satu hari pun untuk kita berada bersama dalam hadirat Tuhan ya. Kiranya hari ini Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sukses. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya hari ini kami telah dibekali dengan firman-Mu yang Engkau berikan kepada Musa, dan Musa membacakan kembali kepada umat-Mu. Dan kami hari ini diingatkan bahwa kami harus menjadi orang yang taat kepadamu, sehingga hidup kami akan berubah dan kami akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidup kami. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada hari ini, dalam tugas kerja apapun yang mereka kerjakan. Tuhan selalu memberi perlindungan, Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan juga perlindungan yang sempurna, pemeliharaan Tuhan yang sempurna berlaku bagi setiap kami. Terpujilah Engkau, dan hari ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang senantiasa terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada